Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang selamat berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap akhir malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah, kita tunjukkan untuk keluarga kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 2 menit, Ustaz. Kesempatan dan jam bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Allah bertanya kepada kita. Ahum, apakah mereka? Tanya Allah. Yaqsimuna, yang membagi. Asalnya dari sama yaqsimu, artinya membagi. Apakah mereka, tanya Allah, yang membagi rahmat rabbik, rahmat Tuhan? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ini artinya berita, ini berarti ayat, ini artinya kabar, amat penting kalau dalam tafsir. Kalau ada ayat yang diawali dengan pertanyaan, ya nggak jauh beda, bahasa kita juga gitu. Kita juga kalau mau ngasih tahu orang kalau kabar itu penting, kadang kita nanya juga, ente tahu nggak? Lu tahu nggak? Emang ada apa? Lu udah tahu belum? Dan belum dikasih tahu. Itu biasanya ada semacam dialog awal, improv terlebih. Allah yang bertanya, Allah mulai menjawab, nahnu, kami. Nah, kami itu kalau dalam Korea Sorfiyah, kalau dalam ilmu soroh, itu berarti mutakalim manusia, tidak mutlak sendiri. Kami itu berarti kan aku dan kamu. Kami kata. Artinya tidak mutlak hanya Allah yang menentukan. Ada campur tangan, ada ikhtiar dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Kami kosamna yang membagi bainahum antara mereka, ma'isyatahum penghidupan mereka, fil hayatid dunia, kehidupan di dunia. Warofa'na, dan kami pula yang mengangkat, kalimatnya kami. Ba'duhum, sebagian
mereka fawqa ba'din darajatin. Sebagian dari mereka aku angkat derajatnya dari sebagian yang lain. Lihat takhidu ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian yang lain bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Jadi Allah itu semua yang atur, tapi ikhtiarnya kita dari manusia. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita limpahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan termasuk umat yang kelak di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus sama pengurus CKM Masjid Darul Fakih, doakan pengurusnya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah sehat dan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya sehingga tetap mau ngurusin Masjid Darul Fakih yang kita cintai. Yang namanya pengurus ya kudu ngurusin, bukan ngurusin artinya memperkurus, bukan. Artinya yang ngurus. Apa artinya kalau jadi pengurus kalau tidak mau ngurusin ya, malah bikin urusan. Hadir rahimakumullah, dalam ayat ini Allah secara gamblang menjelaskan memang Allah yang bikin skenario, Allah yang mengatur antara sebagian yang lain, ada yang kaya istilahnya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu sudah disetting. Akan tetapi akal manusia dari informasi, dari pengalaman, dari apa yang ia perhatikan, ada kalanya memang ada orang-orang tertentu dari dasar tanda-tanda yang ada dari setiap diri manusia itu berkaitan dengan astronomi atau yang disebut dengan ilmu perbintangan. Jadi ketika dasar sebuah ilmu yang bisa dipelajari, walaupun itu bukan sesuatu kepastian, karena kepastian itu hanya milik Allah, itu bentuk satu ikhtiar, satu bentuk usaha. Jadi tidak bertentangan dengan syariat ketika ada orang berkata, ada orang berpendapat, ada orang berpandang, lu tuh nggak cocok di usaha ini. Karena berkaitan dengan tadi, astronomi, setiap lahir manusia, dari hari, kalau kata orang Jawa itu ada istilahnya, naktu wetonnya. Ada pahing, ada wagi, ada legi. Walaupun secara kajian syariat, karena sudah dianggap sempurna zaman Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu adalah Nabi yang mengerti tentang ilmu perbintangan, sehingga di saat baginda Rasulullah SAW mensyariatkan Islam itu sudah tidak perlu dipelajari lagi. Bahkan dalam riwayat baginda Rasulullah SAW itu punya bapak namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu termasuk anak yang sedianya itu anak yang mau dikorbankan sebagai bentuk persembahan rasa syukur Abdul Muthalib atas dikarunianya 10 anak laki-laki. Karena Sayyidina Abdul Muthalib
kakek baginda Rasul, bapaknya Sayyidina Abdullah, itu punya nazar, andaikan Allah berikan aku 10 anak laki-laki, artinya ada anak 10 laki-laki, maka satu di antara anak 10 itu akan saya korbankan. Ya Bahadur, kalau yang namanya dikorban ya dibenci, Pak. Ya mau dibenci. Disembelih, ya. Dibenci. Ya, kalau orang kita ya tega. Tapi kan aku termasuk nazar Nabi Ibrahim kan begitu. Jangankan harta yang aku miliki, kalaupun Allah berikan aku anak, kalau memang Allah minta, aku kasihkan. Yang ngasihkannya dengan cara disembelih. Makanya kan ada istilah tumbal. Tumbal Arab itu dengan cara menyembelih. Kalau tumbal di kita kan dilemparin ke kali, sungai. Tapi kemudian Sayyidina Abdul Muthalib itu berpikir lagi. Diundilah 10 anak itu nama-nama anak yang ia miliki. Dia tulis, kemudian dipocok. Berarti kalau keluar, berarti dialah yang akan dijadikan sebagai persembahan. Ya bahasa kita tumbal. Ternyata begitu dikocok keluar Abdullah. Ya untung orang Arab itu, kalau orang tabung iloh Abdullah itu. Akhirnya nggak yakin, masukin lagi, gosok lagi, keluar lagi Abdullah lagi, sampai nggak percaya. Orang-orang sekitar situ, masyarakat itu menganggap sayang. Sayyidina Abdullah itu paling cakep di antara anak Sayyidina Abdul Muthalib. Kalau harus dikorbankan saya. Yaudah, karena kalau sampai 3 kali keluar nama Abdullah, yang tidak mau. Abdullah harus disembelih. Makanya kan kata Rasul, saya dilahirkan dari 2 manusia yang tadinya mau disembelih. Nabi Ismail dan Sayyidina Abdullah. Ternyata begitu yang ketiga, nama Abdullah juga. Nah disitulah ilmu nujum berlaku. Bahasa kafarah, bahasa tumbal untuk sebuah tumbal yang harus diselesaikan, bertanyalah kepada ahli nujum. Artinya apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Ilmu nujum bahasa itu masih berlaku dan itu diakui. Ternyata bertanya, dan ahli nujum itu perempuan, makanya ampuh Pak dukun santet perempuan itu ampuh. Jangan macam-macam dukun santet perempuan. Apa kafarohnya? Apa penggantinya? 100 ekor unta. Jadi kalau engkau mau melanggar, kalau engkau mau membatalkan nazar untuk menyembelih anakmu yang namanya Abdullah, harus diganti dengan 100 ekor unta. Dan itu bukan harga yang murah, 100 ekor unta. Maka disitulah berlakunya ilmu yang secara perhitungan itu sudah dekat, sudah. Tapi kalau secara hakikat, karena agama kita itu kan ada istilah syariat, ada istilah hakikat, ada istilah ma'rifah. Ya, walaupun saudara kita ada yang tidak memaklumi, masa agama kok dibagi-bagi begitu. Ya, karena ilmunya belum nyampe. Rasul itu kan diajari malaikat Jibril. Pertama ditanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Yang kemudian dari tafsir hadis itu ulama menyimpulkan ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat, dan ada tingkatan ma'rifah. Maka di dalam ibadah pun kita setidaknya 3 hal itu walaupun sebentar, walaupun sedikit berusaha untuk merasakan. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, setidaknya ada rasa yang bisa dihadirkan ketika kita sholat, jangan cuma kulit doang. Tetapi berusaha untuk merasakan kehadiran hati. Kalau kita tidak mampu menghadirkan hati, kita bisa melihatnya. Wa illam yastati, harus hadirkan rasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, yang namanya ihsan.
Yang kalau dalam Al-Quran itu kan illal khosyi'. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa inna ala kabirah, sesungguhnya sholat itu berat. Illa alal khosyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk di ayat berikutnya dijelaskan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang bisa menghadirkan hati, meyakinkan hati bahwa dirinya itu sedang bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin bahwa dirinya akan kembali kepada. Jadi itu takrif definisi khusyuk secara tafsir Al-Quran. Jadi bukan yang namanya khusyuk itu orang eling apa-apa, bukan. Orang gila itu mah, tidak eling apa-apa. Atau nyebut Allah, ya enggak juga. Masa sholat nyebut Allah? Tapi bisa menghadirkan rasa, menghadirkan hati, dan itu tidak mudah, maka perlu dilatih. Nah, cara melatihnya tadi, ketika ada ulama mujtahidin, ulama yang ijtihad, Imam Syafi'i rahimahullah, ya bahasanya cocok ya dipakai, kagak cocok ya lu jangan rewel gitu, jangan reseh. Kan zaman sekarang kan ada mana dalilnya. Itu adalah upaya ijtihad seorang imam. Maka untuk menolong hadirnya hati ketika kita sedang bertemu dengan Allah, dilatih lisan kita dengan ucapan usolli fardhal maghribi misalnya. Nah, pada saat lisan kita mengucapkan usolli, solli itu salah kata sholla yusolli, yusolli yusolliya yusolli, usolli musolli, artinya aku sholat. Jadi usolli itu artinya aku sholat. Sebuah pernyataan. Kalau dalam istilah fikih namanya talaful. Kalau bahasa kita itu melafadzkan, mengucapkan. Aku sholat, usolli. Sholat apa misalnya? Sholli fardhal maghribi misalnya. Nah, ketika lisan mengucap, itu telinga mendengar. Maaf, sebudek apapun orang, kalau dia yang ucap, pasti dia sendiri dengar. Maka ketika telinga mendengar, itu direkam oleh otak, akal kita. Pada saat otak itu merekam, sehingga puncaknya pada saat yang namanya takbiratul ihram, antara rohnya lafaz akbar dan haknya lafaz Allah, Allahu akbar, antara haknya lafaz Allah dan rohnya lafaz akbar, itu akan sudah transfer ke hati. Hati meyakini bahwa dirinya itu sedang bertemu dengan Allah. Makanya kan kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Dan itu perlu dilatih. Cuma latihannya jangan lagi jadi makmum, Pak. Nanti Bapak Allah kagak ketemu lagi. Diulang lagi. Allah kagak ketemu lagi. Nah, imam udah sujud, kita masih alo bantu. Apalagi imam latihan begitu, maka saya makmumnya Allah kagak ketemu. Emang apa lu mau? Belum ketemu sama Allah masih kagak ketemu. Imamnya udah mau ngangkat kagak jadi lagi. Akhirnya bubar jamaah. Ada bercanda ini seperti minimalnya itu seperti itu. Kalau masih nggak ketemu, misalkan di takbiratul ihram, kita cari di namanya doa iftitah. Apa doa iftitah? Doa dari semua pembuka doa. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kabiro. Terus subhanallahi bukrata wa asyir. Ngerti artinya, Pak? Ngerti enggak?
Dia udah belajar gitu. Sholat bertahun-tahun, wah kita nggak ngerti artinya. Ya alhamdulillah. Emang kudu ngerti. Ya itu tadi Pak, satu upaya bisa menghadirkan hati kita bahwa kita merasakan kehadiran Allah, ya kita kudu ngerti apa yang kita ucap. Walaupun bahasa kudu itu tidak dalam syariat wajib, tidak. Artinya mewajibkan diri kita kalau ingin merasakan nikmatnya sebuah lagu. Ini lagu Pak, kita menghayati sebuah lagu karena kita ngerti artinya. Kalau orang yang nggak ngerti arti lagu, ini kita bicara lagu misalnya, kemana, kemana, tapi nggak ngerti arti kemana, ya. Tapi kalau ngerti, oh itu lagu Alamat Mansur itu, karena merasa salah pun sama. Maka belajarnya itu tidak di dalam ketika kita sholat berjamaah. Karena ini berpengaruh di dalam kehidupan kita. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Siapa orang beramal soleh baik laki ataupun perempuan, fahuwa mu'min. Mu'min di sini artinya orang yang meyakini. Iman makna di sini tafsirnya adalah dan ia yakin terhadap amal soleh yang ia lakukan. Bapak sholat, Bapak yakin bahwa diri Bapak itu sedang sholat. Bapak baca Quran, Bapak yakin Bapak sedang baca Al-Quran. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti akan aku berikan kehidupan yang baik. Fil hayati dunia. Kehidupan di dunia. Maka di sini korelasinya nahnu qasamna. Allah betul yang membagi, tapi ikhtiarnya dari kita bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan hendaknya kita lakukan dengan sepenuh hati. Maka apapun pekerjaan yang dengan dikerjakan dengan sepenuh hati, ya akan sampai ke dalam hati. Sehingga kita tuh dari dulu orang tua kalau pesan, kalau kita mau keluar, apa yang dipesan Pak? Hati-hati, ya kan? Hati-hati itu artinya sepenuh hati. Ojo sembrono sampai naik udel. Harus hati-hati. Artinya selalu melibatkan yang menggerakkan hati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara syariat dari diri kitanya, hakikatnya itu Allah yang menentukan. Maka tadi di kalimatnya nahnu qasamna ba'dhum li ba'dhin. Kamilah yang membagi derajat mereka, sebagian aku tinggikan derajatnya dengan sebagian yang lain. Tetapi di dalam berikhtiar, waman aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi. Maka ketika kita bicara tentang ba'dhum li ba'dhin sukhriyah, apa yang mau cari? Apakah kekayaan? Apakah ilmu? Di situ kita kudu nyari ahlinya. Kalau kita mau cari kekayaan, ya ahli atau dia orang yang pandai di dalam mencari kekayaan, biar nyambung. Ada orang minta ijazah, ada orang minta amalan, tapi amalan itu berkaitan dengan harta. Yang memberi ayat, yang memberi amalan, hidupnya aja maaf belangsak, kenal belangsak. Nah, ya kagak nyambung. Bah, ini saya pengen kaya, bah. Orang bahnya hidupnya susah. Rumahnya aja mau roboh. Lah mikir apa ya? Kali kalau misalkan hal yang lain, ya namanya kita pengen jadi orang kaya, yang minta ijazah, minta petunjuk, minta pitua sama orang-orang kaya nyambung. Ini enggak. Walaupun terkadang ada juga yang ziarah juga keliru. Ziarah satu di antara fadilah, satu di antara tujuan kita ziarah itu kan yang namanya tawassul. Tawassul itu kan artinya minta kepada Allah dengan perantara. Kalau secara tafsir Jalalain makna tawassul
atau wasilah itu kan ma yuqarribukum ilallah, melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk mendekatkan diri kepada orang yang pernah hidupnya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita minta kuburan. Ya, sekali lagi, ketika kita ziarah itu bukan minta kepada kuburan. Karena kita sebagai orang beriman meyakini yang mati itu jasad. Kalau ruh itu tetap terpelihara di sisi Allah. Ruhnya orang-orang beriman itu tetap hidup. Dan mereka bisa juga memintakan kepada Allah atas apa yang kita pinta. Bukan kita minta kepada ruh, bukan. Tapi minta perantara untuk dimintakan kepada Allah. Kalau bahasa logikanya, kalau bahasa kita analogikan, ketika kita meminta tanda tangan sama DKM misalnya, ya maaf kita baru sholat di sini sekali misalnya, tapi kita sudah jadi warga di sini, sudah di jemaah di sini, DKM nggak kenal sama kita, minta tanda tangan kita. Ya, kira-kira DKM ngasih apa enggak? Pikir-pikir ya, lu siapa? Agak kenal gua. Tapi begitu datang kepada Pak Ading kan CS-nya DKM misalnya, walaupun CS dalam tanda kutip ya Pak Ading, diantar sama Pak Ading. Nih orang mintanya kan ke Pak Ading, Pak Ading tolongin saya butuh tanda tangan Pak Yoi DKM. Oke, wani piro kata Pak Ading. Wani piro sampai ya udahlah udah bungkus apa semen. Oh paling semangat siap, tidak perlu diantar pakai odong-odong. Nah karena Pak Yoyo mandangnya Pak Adi, nggak mungkin Pak Adi ngelabuin bohongin saya, percaya sama Pak Adi. Karena Pak Adi kenal dengan Pak Yoyo, itu diibaratkan itu seperti itu. Jadi jangan pakai ayat nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu dekat sama kita. Dekat itu bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah. Lah lu gue panggil kata wahai ala sholat. Baru ada. Ya. Orang kita kan begitu. Kan kata Nabi sebaiknya itu kan justru sebelum adzan kita harus standby di sini. Itu di dalam kitab Ghurratun Nasim, Pak, itu ada cerita, ada kisah orang-orang yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada orang yang cahayanya berkelip seperti bintang. Cahaya wajahnya ya, bukan pala botaknya, bukan. Cahayanya, wajahnya seperti bintang. Sampai malaikat bertanya, ya Rob, itu golongan mana? Itu golongan jamaah Darul Muttaqin. Emang apa amalannya? Begitu dengar adzan, dia itu langsung tinggalkan pekerjaan, siap-siap ambil air wudhu. Itu cahayanya seperti itu. Tiba-tiba muncul lagi, ada orang cahayanya bersinar seperti rembulan tanggal 14. Bulan Purnomo. Padahal Pak Purnomo jalan-jalan kan. Bulan Purnomo. Kaget lagi, wah itu jamaah Darul Muttaqin juga. Begitu dia adzan, dia sudah dalam keadaan punya wudhu, sudah kelas Pak. Ada lagi yang lebih terang lagi seperti cahaya matahari, waduh terang lagi. Itu jamaah Darul Muttaqin, kayak ini dari mobil marbot itu ya. Karena sebelum ada dia sudah punya wudhu, sudah ada di dalam masjid. Kan idealnya kan kalau nggak bisa pertama, yang kedua yang ketiga. Ya. Lah kita dipanggil aja masih melintir ngomongnya wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu kan dekat, dekat itu kan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita manusia makhluk manusia, kadang lupa, kadang salah ya. Diajak tawasul kita langsung aja minta sama Allah, lu salah.
Maka satu di antara upaya kita agar hajat kita, keinginan kita dikabul sama Allah, ya di antaranya adalah bertawassul. Jadi tawassul itu memang diperintahkan. Wabtahu ilaihil wasil. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasil. Jadi perintah, walaupun sifatnya anjuran. Nah, kita sadar diri kesalahan kita banyak, dosa kita banyak, sering melanggarnya, tapi kita hajatnya pengen dikabul sama Allah. Bagaimana caranya? Satu upaya tadi maka itu tadi sengaja Allah ciptakan manusia itu adalah bertingkat ba'duhum di ba'din sukhriyan, agar sebagian lain bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Kita tidak bisa memaksakan diri. Emang derajat kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan ketentuan derajat Allah itu tidak terlepas dari yang namanya sababiyah. Satu di antara sababiyah itu adalah ikhtiar. Ketika Nabi Adam akan diturunkan dari surga, Adam itu belum tahu persis bahwa skenario Nabi Adam itu akan Allah turunkan sebelum Adam diciptakan. Sempat terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Wahai malaikat, aku akan ciptakan seorang pengganti diriku di atas bumi. Malaikat sempat protes, kenapa sih ya Rabb? Bukankah kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, kata malaikat. Ya kalau bahasa kita ya kenapa bukan kami aja? Kami kan selalu bertasbih memujimu ya Allah. Maka segala akan Allah ciptakan khalifah di atas bumi. Itu skenario-nya. Adam belum ada. Begitu pula kita. Kalau kita bicara yang namanya qada dan qadar, kalau kita bicara tentang ketentuan Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu sebelum Allah lahirkan kita ke dunia, itu sudah ada ketentuannya. Tapi ketentuan itu yang namanya qadar, lebih populer yang disebut dengan takdir. Takdir itu kan artinya kira-kira. Dzalika takdirul azizil alim. Kalau kita sekarang belajar, ya kira-kira di masa yang akan datang ada hasil dari apa yang kita pelajari. Kalau sekarang kita usaha, maka di masa yang akan datang, maka akan ada hasil dari apa yang kita usahakan. Jangan ngomong insya Allah dulu, usaha dulu. Nah, baru setelah usaha, baru ada kata insya Allah. Karena walaupun bagaimana tadi, kita sebagai orang yang beriman yakin yang disebut dengan takdir. Jangan kemudian menyandarkan takdir tanpa kita usaha. Konyol namanya. Ada orang keselak. Tahu keselak, Pak? Keselak bahasa Indonesia apa ya? Selak. Selak. Ya pokoknya keselak dah ya. Ya mungkin makan salak sama bijinya. Selak. Oh, udah berusaha. Nah, terus kita menggunakan takdir yang keliru. Ini orang kalau takdirnya mati, takdirnya hidup ya hidup. Nah keselak kok udah megah-megah. Tapi karena ikhtiar tabok tuh punggungnya, wow, keluar. Ternyata makan salak keluarnya pare misalnya. Nah itu ikhtiar. Jangan kemudian kita menyandarkan kalau memang Allah tentukan kita orang kaya, kan juga jadi orang kaya, bisa jadi kaya orang bukan orang kaya. Ya, beda lagi cerita. Ya walaupun ada tingkat-tingkat orang tertentu yang ketika ia meyakini Gus Bahar misalnya, ada yang memang kita tidak sanggup. Satu di antara Gus Bahar itu kan, kalaupun saya ditakdirkan Allah masuk neraka, nggak ada masalah. Yang penting sekarang kita ibadah. Logikanya kita belum sampai ke sana. Kalau kita, tingkat kita berharap surga, masih diperbolehkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena syariatnya begitu. Walaupun kalaupun kemudian kita logikakan, Allah tidak akan menyiksa pada orang yang waktu di dunianya pernah sujud, pernah ibadah kepada Allah. Allah akan haramkan
makhlukku masuk ke dalam neraka, yang ada dalam hatinya itu iman, walaupun cuma sebiji larang. Tapi kan bahasa haramkan neraka itu kan maksudnya itu proses untuk masuk surga kan dalam neraka dulu. Nah, persoalannya sanggup nggak kita? Maka di situ kemudian Rasul menganjurkan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dianjurkan. Walaupun tadi secara keimanan kita, secara keyakinan kita bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi sifat Rahman Rahim Allah ketika memberikan ketentuan kepada makhluknya itu tidak terlepas dari sabariyah. Hanya bisa jadi masalah waktu saja. Kalaupun kemudian Nabi Adam misalkan kekeh tidak mau melanggar larangan Allah, ada cara Allah agar bisa melaksanakan ketentuan tadi. Tapi maksud kita sebagai orang beriman ketika percaya tentang yang namanya qada dan qadar, biar ada ikhtiar, biar ada pahala dalam ikhtiar tadi. Jangan kemudian kita hanya menyandarkan, ya ini mah kata terserah Allah saja. Tawakal tidak bisa dikatakan disebut tawakal ketika kita belum ikhtiar. Nah, di dalam usaha, di dalam kita berikhtiar, satu upaya di antara ikhtiar kita pun adalah bertanya kepada ahlinya. Jadi pada saat ada orang bertanya tentang apakah yang disebut dengan weton, naktu, itu orang-orang yang memang kesehariannya memperhatikan kejadian-kejadian alam. Orang yang punya watak paing itu biasanya paing benar Pak? Bukan paingan, bukan. Ya, itu salah satu naktu. Oh, wataknya kaku. Karena umumnya orang yang punya watak seperti itu adalah kaku. Maka ketika bahasa ada biro jodoh, paing ketemu paing, malamnya malam Sabtu, kagak bakal nyambung. Ini hanya sebatas ikhtiar. Jadi bukan suatu kepastian. Pada akhirnya kaidahnya kullu man lam yaqid lam yaqam, segala sesuatu yang diiktikadkan akan mendatangkan manfaat. Kalau kita nggak yakin, ya kembali. Ayat Al-Quran jelas, ana inda dzanni abdi. Kalau saya bergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka baik, akan aku beri kebaikan. Tapi kan orang bisa berprasangka itu kan berdasarkan dari pengetahuan yang dia dapat. Kalau selama ini sumber pengetahuan itu dari hal yang salah, Bapak mendapatkan informasi tentang seseorang, tapi orang itu yang benci kepada orang tadi. Ya maaf, misalkan Bapak dapat informasi tentang Bapak Jokowi, presiden kita. Misalnya, dari orang yang memang membenci sama Bapak Jokowi, maka tidak mustahil Bapak akan benci. Tapi kalau Bapak mendapatkan informasi tentang Bapak Jokowi yang senang sama Bapak Jokowi, pasti yang ada akan rasa senang. Makanya kudu berimbang. Jangan dia mulut yang kita dengerin omongan. Nah itu, kita manusia itu tidak terlepas dari hal seperti itu. Kalau kita mendapatkan sumber dari yang kotor, maka pikiran kita juga akan kotor. Kalau kita akan mendapatkan sumber yang bersih, maka pikiran kita juga akan bersih. Tapi sifat kelemahan manusia, walaupun kadang sudah dikasih tahu, makhluk khotornya itu terkadang ada. Maka disitulah kita perlu yang namanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, ternyata ketentuan tidak sesuai dengan harapan, kita kembalikan ini adalah takdir dari Allah. Wala taqul hadza wa kadza kata Rasul. Janganlah kamu berkata coba kalau begini, pastinya beginilah kata Rasul. Walakin hadza min takdirlah. Tapi katakanlah ini adalah takdir dari Allah. Selesai. Sehingga kita akan lebih berserah diri kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Silakan. Iya. Waalaikumsalam.
mengatakan bahwa ikhtiar dan doa itu Ustaz. Kita tahu bahwa negeri ini merdeka kan ada kalimat berkat rahmat Allah. Tentu ada campur Allah di situ. Ada campur goib di situ. Dan di sila pertama pun juga ada kata Tuhan yang Maha Esa. Seperti Pak Ustadz tahu, mungkin Pak Ustadz seorang pendidik juga. Akhir-akhir ini kita dengar katanya di sekolah-sekolah itu pelajaran agama udah ada, ya kan? Kemudian pelajarannya aja pelajaran moral pun tidak ada. Nah, ke depannya bagaimana menurut pandangan Ustaz? Apa yang akan terjadi negeri ini ke depan? Kalau itu memang ada pernyataan daripada pemimpin negeri ini bahwa negeri ini tertinggal karena agama belum menonjol, gitu Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari kepedulian tentang bangsa kita. Betul, lahirnya bangsa kita itu tidak terlepas dari campur tangan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Seiring perjalanan waktu, perkembangan zaman, itu kan yang namanya manusia itu kan yang membuat zaman. Adanya zaman itu tidak terlepas dari perasaan manusia yang hidup saat itu. Kalau pandangan saya, ya walaupun kita sebagai seorang pendidik, dulu sebetulnya pada saat ada program pemerintah yang disebut dengan full day itu belajar full, itu orang-orang NU sempat protes, bahkan dia sign up pada saat itu protes. Karena berkaitan juga dengan ladang daripada MDA. Di saat sekolah-sekolah full day, banyak kemudian MDA itu pada gulung tikar. Karena anak SD, SMP, sekolah sampai sore. Hanya MDA nangka. Tapi ternyata seiring berjalan waktu malah membuka peluang daripada orang-orang yang mengerti agama yang sebelumnya ustadz atau ustadz untuk memberikan privat. Yang akhirnya secara materi adalah lebih banyak menguntungkan, walaupun itu pada kelas-kelas tertentu. Sehingga dari prediksi yang ada, dari katakanlah sesuatu yang belum pasti itu, terkadang manusia itu karena kekhawatirannya, sehingga kemudian tidak percaya kepada para ahli untuk menyerahkan urusannya. Ya, sikap kita sebagai manusia yang beriman, ya kembalikan kita harus berhusnudzon, berbaik sangka, semoga ke depan itu jauh lebih baik. Maka terkadang kita sebagai manusia itu sering terbayang sesuatu hal yang buruk yang padahal itu belum pasti. Menurut kita, ya kita dalam tanda kutip secara umum, kalau pelajaran moral itu dihilangkan, maka akan kehilangan bangsa kita dari yang namanya sifat moral. Itu secara logikanya seperti itu. Tapi ternyata justru dengan dihilangkan program-program di sekolah, justru membuka peluang pada katakanlah orang-orang tertentu untuk bisa lebih banyak bermanfaat. Maka kembali kepada kita, ya sifat pemerintah itu kan hanya sebatas memfasilitasi. Pada dasarnya pendidikan anak, kalau kita kembali kepada agama kita, itu kan tanggung jawab orang tua. Karena perlu banyaknya dikejar, kita kan walaupun bagaimana Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kan hidup bertetangga. Kalau kita misalkan mengejar moral, ini satu dasar di antara alasan, maka kita akan tertinggal dari program IT, ilmu teknologi. Maka disitulah mau tidak mau bangsa kita yang tadinya sudah bermoral, maka tidak perlu mengejar lagi moral. Tapi bukan berarti pemerintah tidak butuh moral. Agar urusan moral diberikan kepada orang yang ahli tentang moral. Maka kembali kepada diri kita. Yang penting sikap kita adalah berhusnudzon. Kalau memang ada kekhawatiran, kalau seumpama bangsa ini dihapus pendidikan tentang moral, dihapus tentang budi pekerti, wah kedepannya kita kembalikan. Belum tentu.
itu kan hanya pikiran kita. Maka itu tadi pentingnya kita berbaik sangka. Ana inda dzanni abdi. Bila perlu, kalau memang kita menganggap sebagai pedulian kita kepada bangsa kita, tidak ada salahnya di pos-pos kita ngobrol tentang moral, sehingga akan lebih bermanfaat. Jadi pandangan saya, ya katakanlah sebagai pendidik, ya semua sudah diatur oleh Allah. Itu hanya satu sebab ya bisa jadi kalau kita kembalikan tadi, pernah kejadian pertama yang ketika pemerintah ada program full day, ternyata justru membuka peluang-peluang pada para asatid untuk lebih bermanfaat ilmu-ilmu agama. Ya, kita berharap ke depan seperti itu. Karena dasarnya yang menjadi alasan kenapa kok pendidikan moral, kenapa pendidikan pekerti, bahkan ada program agama pun, pendidikan agama maksudnya, itu akan dihapus. Sebab jadi sedikit agak lama. Sebab pendidikan agama di sekolah, Pak, itu udah nggak connect, udah nggak nyambung. Yang dibutuhkan anak seusia SD itu kan pendidikan dasar tentang toharoh, karena akan ketemu dengan yang namanya khair. Lah jangankan istilah SD, ternyata sampai SMA aja itu bocah belajar agama kagak ngerti yang namanya toharoh. Kenapa? Pendidikannya tentang sejarah Islam di Indonesia, yang secara kalaupun dia nggak ngerti nggak dosa, dibawa oleh Sunan, dibawa oleh Wali Songo, ya kagak nyambung. Nah itu, maka begitu dihilangkan, maka kalau memang kita sebagai orang tua merasa butuh tentang pendidikan anak, maka akan berusaha untuk mengejarnya. Ya insya Allah kita bisa berbaik sangka ke depan bangsa kita bisa lebih baik lagi, tanpa kita harus bersuudzon. Ya kita serahkan kepada Allah. Jadi itu pandangan saya. Ya kapan-kapan kita ngopi bareng ya, ngobrol ya, ngurusin bangsa, tahu bangsa amanah ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa fasrina wa lana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhum min sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Imam sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.